Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup naik 74 poin atau plus 1% ke level 7160,38. IHSG hari ini openingnya langsung gap up dan kemudian berhasil jebol resist yang ada di sekitar 7138. Closingnya hari ini berada di 7160. Nah, untuk besok IHSG masih berpeluang naik dengan target terdekat, resisten terdekat ada di sekitar 7193 sampai 7200. Nah, di saat IHSG ditutup hijau, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham dari sektor industri kimia dan juga dasar. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham Cepin, kemudian CPFA, BRPT, NKP, dan yang terakhir ada saham SMGR. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin atau Charun Pop Hand Indonesia Tbk. Cepin hari ini ditutup turun 150 poin atau minus 2,58% ke harga 5650 per lembar saham. Ada 73.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 42 miliar. Dalam kesempatan kali ini kita nggak bahas transaksi asing dan juga transaksi broker karena memang sampai video ini dibuat itu datanya belum keluar. Dari segi teknikal, Cepin hari ini jebol support yang ada di 5755 dan closingnya di 5650. Setelah jebol 5600, Cepin terus mengalami sideway dengan support ada di sini sekitar 5600 dan resistnya berada di sekitar sini di 6000. Dalam beberapa waktu sempat mencoba menguji resist, gagal, support lagi, mencoba menguji lagi, gagal lagi, dan kali ini arahnya masih turun. Nah, cermati apakah titik sini 5600 besok dijebol apa enggak. Kalau misalkan mantul, Anda bisa mulai cermati untuk beli dengan resisten terdekatnya ada di sekitar sini lagi di 5750. Bila masih mampu naik, resisten berikutnya ada di sekitar 6000 dan 6100. Namun bila ternyata closingnya di bawah ini, di bawah 5600, besok masih lanjut merah, 5600 dijebol, maka ada risiko turun lebih lanjut. Titik yang bisa cermati ada di sekitar sini di antara 5450 sampai 5400. Bila ini juga dijebol, maka ada risiko Cepin malah downtrend dengan risikonya bisa dibawa turun lanjut menuju ke 5200. Yang kedua ada saham JPFA atau Java Comfort Indonesia Tbk. JPFA hari ini ditutup naik tipis 15 poin atau plus 1% ke harga 1515. Ada 112.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 17 miliar. Dari segi teknikal, JPFA dalam beberapa waktu yang lalu mencoba menguji resist yang ada di 1550, tepatnya tanggal 9 Agustus yang lalu. Namun gagal dijebol dan besoknya langsung turun. Hari ini juga sempat nyentuh MA20 lagi, namun closingnya sedikit di atasnya di 1515. Nah, untuk besok cermati apakah JPFA masih lanjut turun atau mulai perlahan naik ke atas. Titik yang bisa cermati ada di sini di 1500 di area sekitar MA20. Cermati apakah dijebol apa enggak. Kalau misalkan dijebol, maka ada risiko JPFA untuk turun lebih lanjut menuju ke sekitar sini 1460 atau bahkan ke support selanjutnya yang ada di 1425. Namun sebaliknya, bila ternyata besok JPFA lanjut hijau, resisten terdekatnya tetap di sini di 1550. Bila ini mampu dijebol, maka ada peluang menuju ke sini. Ini ada resisten kuat yang ada di 1585. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific Tbk. BRPT hari ini ditutup stagnan di angka 1060 per lembar saham. Ada 367.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 38,6 miliar. Dari segi teknikal, BRPT masih melanjutkan kenaikan. Saat ini trennya masih uptrend sejak tanggal 7 Juli yang lalu, sempat koreksi kemudian lanjut naik. Nah, ini selama masih closingnya di atas MA5, Anda masih bisa hold bagi yang sudah punya. Bagi yang mau pengen beli, tunggu koreksi dulu saja. Kita lihat dari indikator stokastiknya juga sudah masuk area overbought atau jenis beli. Nah, untuk besok
BRPT masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekatnya ada di sekitar 1095. Bila ini mampu ditembus, peluangnya menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 1125. Yang perlu diwaspadai apabila BRPT turun dan closing di bawah MA5. Berarti titik yang bisa cermati support terdekatnya ada di 1035. Bila closingnya di bawah sini, ada risiko BRPT lanjut turun ke support selanjutnya yang ada di 1000. Nah, kalau misalkan closingnya di bawah 1000, maka ada risiko BRPT patah tren dan balik menuju ke sini 955 atau area sekitar MA20. Yang keempat ada saham INKP atau Indagiat Pulp and Paper Tbk. Hari ini NKP ditutup turun tipis 50 poin atau minus 0,64% ke harga 7.725. Ada 36.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 28 miliar. Dari segi teknikal, NKP dalam beberapa waktu terakhir itu mencoba menguji resist yang ada di 7.800, namun masih belum berhasil hingga saat ini. Dari trennya, NKP masih dalam fase sideways setelah menyentuh sini, berhasil menjebol 7.575, kemudian sempat menguji resist selanjutnya, namun belum berhasil dijebol hingga saat ini, sempat diuji 3 kali. Nah, untuk besok NKP masih ada resiko sideways. Kalau misalkan besok lanjut turun, Anda bisa cermati tunggu di sekitar 7575 lagi. Cermati di sini mantul apa enggak. Bila ternyata NKP closingnya di bawah 7575 malah turun, itu resikonya bisa dibawa balik lagi menuju ke sekitar 7375 sampai ke sekitar 7225. Kalau misalkan ternyata mantul, target terdekatnya ada di sekitar sini lagi, tetap di 7.800. NKP bisa keluar dari sideways-nya apabila closingnya di atas sini 7.875 atau bahkan jebol titik tertinggi dalam beberapa hari terakhir di 7925. Bila itu yang terjadi, maka ada peluang menuju ke sini 8100. Itu peluang dan risiko untuk saham NKP. Yang terakhir ada saham SMGR atau Semen Indonesia Persero Tbk. SMGR hari ini ditutup turun 75 poin atau minus 1% ke harga 6925. Ada 52.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai hampir 37 miliar. Asing, nah ini datanya udah keluar. Asing hari ini net sell dari transaksi broker secara keseluruhan, meskipun sini terlihat ada akumulasi dari broker CC, namun secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker KZ, AK dan juga BB. Dari segi teknikal, SMGR hari ini mencoba menguji resist lagi yang ada di 7050, namun belum berhasil menjebol dan malah ditutup merah. Besok bisa cermati apakah lanjut turun atau masih akan mencoba menguji resist lagi. Bila kita lihat dari indikator stokastiknya, ini sudah masuk area overbought atau jenuh beli. Jadi ya tetap waspada bila ternyata koreksi. Bila ternyata turun, support terdekatnya ada di sekitar 6750. Cermati apakah dijebol apa enggak di sini. Kalau misalkan dijebol, resikonya bisa dibawa turun menuju ke sekitar 6525 sampai sini 6350. Namun bila ternyata SMGR besok menguji resist dan resistnya dijebol 7050, maka ada peluang lanjut naik untuk menuju ke resisten selanjutnya yang ada di sekitar 7350. Nah, ini support dan resisten untuk saham SMGR. Nah, itulah ulasan saham dari sektor industri dasar dan juga kimia yang bisa Anda cermati untuk perdagangan besok hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.